Musibah lagi, ribuan orang di barat laut Cina terpapar bakteri Brucella, bocoran lab negara. Musibah melanda Cina lagi. Otoritas kesehatan Cina melaporkan adanya ribuan orang di barat laut negara itu yang dinyatakan positif mengidap penyakit brucellosis yang disebabkan oleh bakteri Brucella. Bakteri tersebut berasal dari laboratorium pabrik biofarmasi milik negara yang mengalami kebocoran. Sebanyak 3.245 orang telah terjangkit brucellosis, penyakit yang biasanya muncul karena kontak dekat dengan hewan atau produk hewani yang terinfeksi Brucella. Penyakit ini menyebabkan demam, nyeri sendi, dan sakit kepala, seperti yang dilaporkan pejabat kesehatan di kota Lanzhou. Awalnya sebanyak 1.401 orang dinyatakan positif mengidap penyakit itu. Namun otoritas kesehatan mengatakan sejauh ini tidak ada bukti penularan dari manusia ke manusia lainnya. Segera diberikan kompensasi. Pihak berwenang Cina menemukan pabrik biofarmasi tersebut telah menggunakan disinfektan kadaluarsa dalam produksi vaksin Brucella atau hewan yang terjadi. Itu berarti bakteri tersebut tidak dibasmi di knalpot pabriknya seperti dikutip dari Xinhua. Lebih dari 20 mahasiswa dan anggota fakultas Universitas Lanzhou yang beberapa di antaranya pernah ke institut tersebut telah dinyatakan positif terpapar. Biasanya menurut Komisi Kesehatan Lanzhou bahwa domba, sapi, dan babi paling sering terlibat dalam penyebaran bakteri tersebut. Hal itu diperkuat dengan laporan dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat bahwa penularan brucellosis dari orang ke orang sangat jarang, tetapi beberapa gejala dapat berulang atau tidak pernah hilang. Pihak berwenang Lanzhou mengatakan pabrik yang meminta maaf awal tahun ini telah dicabut izin produksi vaksin brucellosisnya. Kompensasi untuk pasien akan dimulai secara bertahap mulai Oktober. Cina kembali dilanda wabah virus baru terburuk setelah Wuhan. Wabah COVID yang pertama kali ditemukan di kota Nanjing di Cina telah menyebar ke 5 provinsi dan Beijing. Media pemerintah menyebutnya sebagai penularan paling luas setelah Wuhan. Hampir 200 orang telah terinfeksi sejak virus pertama kali terdeteksi di bandara sibuk kota itu pada 20 Juli. Semua penerbangan dari bandara Nanjing akan ditangguhkan hingga 11 Agustus, kata Global Time mengutip sebuah sumber. Para pejabat juga memulai tes di seluruh kota di tengah kritik atas kegagalan mereka. Semua 9,3 juta penduduk kota termasuk mereka yang berkunjung akan dites, kata berita Xinhua. Para pejabat percaya wabah ini terkait dengan varian virus Delta yang sangat menular dan telah menyebar lebih jauh karena terdeteksi di bandara yang sibuk. Manajemen bandara telah ditegur. Badan Disiplin Senior Partai Komunis mengatakan memiliki masalah seperti kurangnya pengawasan dan manajemen yang tidak profesional. Pengujian telah menunjukkan bahwa virus tersebut kini telah menyebar ke setidaknya 13 kota termasuk Chengdu dan ibu kota Beijing. Namun para ahli yang dikutip oleh Global Time mengatakan mereka yakin wabah itu masih pada tahap awal dan dapat dikendalikan. Pejabat lokal di Nanjing mengatakan bahwa 7 dari mereka yang terinfeksi berada dalam kondisi kritis. Lonjakan kasus baru telah membuat beberapa media sosial Cina berspekulasi apakah vaksin Cina bekerja melawan varian Delta. Tidak jelas apakah mereka yang terinfeksi telah divaksinasi. Sejumlah negara Asia Tenggara yang mengandalkan vaksin Cina baru-baru ini mengumumkan akan menggunakan suntikan lain. Cina sejauh ini berhasil mengendalikan sebagian besar virus dengan menutup perbatasan dan bergerak cepat untuk membasmi wabah lokal. Praktisi spiritual ungkap bencana yang terjadi di Cina adalah karma dari penyebaran virus COVID-19.
Seperti yang kita semua tahu, banyak media sosial, bahkan berita nasional yang memberitakan bencana alam yang terjadi di Cina akhir-akhir ini. Bencana alam yang melanda Cina tersebut bermacam-macam, dari banjir, longsor, badai pasir, dan lain-lain. Bencana alam yang melanda Cina tersebut juga memakan korban jiwa yang sangat banyak, mulai dari yang luka ringan, sedang, sampai ada yang meninggal dunia. Seorang praktisi spiritual pun angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa bencana alam tersebut adalah bagian dari pengadilan alam semesta. Dilansir dari kanal YouTube Ngaju Roso, seorang praktisi spiritual asal Yogyakarta yang akrab dipanggil Gus Rofik ini mengungkapkan jika bencana besar di Cina adalah karma dari penyebaran COVID-19. Dalam video tersebut ia menjelaskan kalau akan ada beberapa daerah di Indonesia hingga dunia akan dilanda bencana besar. Bentar lagi Sumatera, Kalimantan, tapi paling banyak di luar negeri nanti, ungkapnya. Ia mengungkapkan bahwa yang membuat virus COVID-19 ini akan dilanda bencana seperti angin yang sangat besar. Yang membuat corona ini besok tonton saja akan diguncang oleh angin. Bahkan Gus Rofik menyebutkan kalau akan ada satu wabah penyakit yang lebih hebat dari virus COVID-19 yang saat ini melanda dunia. Akan ada pagebluk nanti, ada satu wabah yang lebih hebat dari corona. Gus Rofik juga menjelaskan kalau zaman sekarang kalau perang sudah tidak memakai tembak, akan tetapi menggunakan angin, yang dimana kalau dimasukkan ke virus manusia akan remuk. Ia juga memprediksi kalau Gunung Merapi akan meletus saat bulan Ramadan nanti. Kalau ini prediksi bisa salah bisa benar, yang jelas kalau orang Islam ada wali kutub, ada wali yang dua itu menjaga kutub utara dan kutub selatan. Kalau orang Jawa ya kutub utara itu Bagong, kutub selatan itu Gareng. Kalau Merapi itu Petruk. Lihat saja bulan Ramadan nanti akan meletus, ungkapnya. Kata Global Time mengutip sebuah sumber, para pejabat juga memulai tes di seluruh kota di tengah kritik atas kegagalan mereka. Semua 9,3 juta penduduk kota termasuk mereka yang berkunjung akan dites, kata berita Xinhua. Para pejabat percaya wabah ini terkait dengan varian virus Delta yang sangat menular dan telah menyebar lebih jauh karena terdeteksi di bandara yang sibuk. Manajemen bandara telah ditegur. Badan Disiplin Senior Partai Komunis mengatakan memiliki masalah seperti kurangnya pengawasan dan manajemen yang tidak profesional. Pengujian telah menunjukkan bahwa virus tersebut kini telah menyebar ke setidaknya 13 kota termasuk Chengdu dan ibu kota Beijing. Namun para ahli yang dikutip oleh Global Time mengatakan mereka yakin wabah itu masih pada tahap awal dan dapat dikendalikan. Pejabat lokal di Nanjing mengatakan bahwa 7 dari mereka yang terinfeksi berada dalam kondisi kritis.